Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rika Cahyani. Kali ini saya akan men-share tips sedikit nih, yang sering tanya-tanya. Bagaimana sih Kak, dulunya agak gendutan kok sekarang jadi agak kurusan gitu kan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Tapi jangan lupa ya, sebelumnya di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Baik, langsung saja, nggak usah lama-lama. Jadi gini ya, waktu SMP itu aku nggak terlalu memperdulikan penampilan aku seperti apa. Aku kayak bodo amat gitu terhadap orang-orang yang ngata-ngatain seperti apa. Itu aku bodo amat banget, nggak terlalu memikirkan. Mungkin kayak cuma 1 hari 2 hari itu memikirkan, tapi selebihnya itu kayak udah lupa gitu loh, kayak lebih ke bodo amat gitu. Dulu SMP itu aku kok bisa gendutan karena apa? Jadi gini ceritanya, waktu aku mau berangkat sekolah itu esoknya itu udah sarapan kan paginya. Lalu ketika udah di sekolahan di jam 10 itu juga jajannya tuh nasi lagi gitu loh, kayak dari pagi udah makan 2 kali gitu kan. Nah itu kan bayangkan saja, pagi hari udah makan 2 kali, itu kan memicu banyak karbo banget gitu loh kan. Lalu minumnya juga es pada waktu itu kan, manis juga, jadinya udah karbo plus manis, itu udah jadi apa gitu kan, udah tahu sendiri. Lalu ketika siang hari itu, siang pas jam istirahat kedua di sekolah itu SMP, pada waktu itu aku jajannya juga bakso lagi gitu loh, kayak di pagi hari udah sarapan, lalu di jam istirahat sekitar jam 9-an itu juga belinya makan gitu kan, jadinya udah 2 kali karbo. Lalu minumnya ditambah yang manis-manis pula, itu kan dapat memicu kegemukan banget pada waktu itu kan. Iya, itulah yang memicu sih SMP aku gendut parah ya itu. Lalu ketika nggak tahu kenapa, ketika awal mulai SMA itu aku agak nafsu makan berkurang, entah itu karena apa, aku nggak tahu sih ya. Mungkin karena faktor udah gede kali, udah mempedulikan penampilan, jadinya agak terdorong untuk memotivasi agar nggak terlalu kayak kebiasaan-kebiasaan di SMP itu muncul gitu. Tapi pada waktu SMA itu memang nafsu makan aku berkurang drastis gitu loh, kayak di jam misal ya di hari ini aku nggak nafsu makan, lalu kayak hari-hari selanjutnya itu kayak mengikuti gitu loh, kayak sudah terbiasa mengikuti pola kalian dari nggak nafsu makan, akan hari seterusnya nggak nafsu makan juga gitu kan. Beda lagi kalau di SMP dulu, aku itu di SMP kan pola makan seperti itu, pastinya hari-hari selanjutnya juga mengikuti pola makan yang seperti itu gitu loh. Ya itu menurut aku kebiasaan yang perlu kalian hindari guys. Kebiasaan buruk tersebut nggak layak gitu loh kamu pakai, itu akan berdampak banget buat kalian ke step-step hari-hari selanjutnya gitu. Di SMA itu aku sebenarnya nggak pernah diet sama sekali ya, ini saya kasih tahu. Tapi orang-orang pada bilang aku diet, sebenarnya aku nggak pernah diet sama sekali. Saya cuma nggak tahu kenapa SMA itu tiba-tiba nafsu makan aku turun drastis. Pada saat turun drastis tersebut kayak hari-hari selanjutnya juga mengikuti nggak nafsu makan gitu. Jadinya kayak misal ya, aku SMA itu berangkat sekolah kadang sarapan kadang enggak, kadang kalau nggak nafsu banget itu nggak sarapan sampai di sore pulang sekolah itu. Aku kan waktu itu SMA full day ya, udah full day sekitar jam 3:30-4 itu udah pulang. Nah aku di pagi hari sampai pulang sekolah di sekitar 3:30 itu belum makan sama sekali. Iya, karena nggak tahu, nafsu makan itu berkurang banget. Cuma aku pada waktu itu minum kayak haus-haus doang gitu. Iya, kayak minum-minum aja, aku beli di kantin sekolah pada waktu itu kan. Nah itu jadi kebiasaan banget, jadinya hari-hari selanjutnya kayak
berpengaruh gitu loh di aku, kayak dari nggak selera makan jadi tahap selanjutnya itu iya nggak suka sama sekali. Kayak cuma misal ya kamu makan di misal di jam 12. Nah, jam 12 itu kamu baru lapar. Nah, hari-hari selanjutnya itu akan mengikuti kamu akan lapar di jam-jam 12 itu. Ya, seperti step. Karena saya sudah mengalami sendiri waktu SMP ketika pola kebiasaan aku itu terlalu makan banyak, kayak di pagi sudah sarapan jam 9 itu sarapan lagi, beli makan kan, jadi kayak pagi udah makan 2 kali, lalu di siang kayak udah lapar lagi. Itu kayak memicu gitu loh, kayak kebiasaan-kebiasaan itu akan mengikuti kalian sendiri gitu ya. Apa kayak pola kebiasaan jelek itu segera ditinggalkan gitu loh. Nah, pada waktu SMA itu kan aku ini nafsu makan berkurang banget, karena jadinya kayak nggak ada selera sama sekali. Itulah yang orang-orang bilang karena aku katanya diet. Saya sebenarnya nggak diet, saya nggak tahu kenapa SMA itu nafsu makan berkurang gitu loh. Kalau soal stres nggak terlalu sih, kayak stres tugas itu enggak, karena aku SMA dulu nggak terlalu mikir tugas-tugas itu kan, kayak biasa aja, netral gitu kalau ada tugas. Cuma nggak tahu kenapa, apa lebih sering kayak, iya sih mungkin lebih sering ngerjain tugas jadi lupa akan makan gitu kan, jadinya kayak memanage sendiri gitu loh, kayak mengalir sendiri kebiasaan-kebiasaan tersebut. Itu juga memberikan aku suatu dampak gitu loh, dampak positif juga sih, yang awalnya kebiasaan buruk itu akhirnya terlewati juga gitu. Nah, pada waktu SMA itu memang benar-benar drastis, sampai sekarang juga udah terlihat kurus kan. Dulu itu gendut banget, nanti saya akan tunjukkan foto saya. Dulu itu gemuk banget, sumpah, iya gemuk banget, sampai aku juga dulu pernah dikata-katain sama teman cowok saya pada waktu SMP. Pada waktu itu aku pernah dibilang pokoknya gendut banget, karena aku dulu gendut, kusem. Dia itu kayak ngajaknya nggak layak banget gitu, kayak aku aduh, kayak sedih, tapi ya SMP aku mungkin cuma sedih 1-2 kali doang, habis itu kayak lupa gitu kan. Jadinya kayak ya udah sih, mau gimana lagi gitu kan, ini hidup aku, kok dia yang terlalu sewot gitu kan. Iya, dulu aku SMP seperti itu, saya nggak terlalu memikirkan sih. Iya, tapi aku sebenarnya itu sedih banget, tapi habis itu udah gitu, kayak kalau ketemu orang itu ya mungkin kecewa ada, kayak jadi gitu, kayak nggak respect gitu kan ya, mungkin aku jadi tahu orang itu nggak baik gitu loh. Nah, pada waktu SMA, jadi aku itu kan karbo udah berkurang kan, seperti nasi itu berkurang, lalu kadang aku juga jarang banget minum dan makan makanan manis, karena aku nggak tahu kenapa aku malah lebih suka gorengan daripada makanan manis pada waktu itu kan. Ya, itu mungkin ya menjadi salah satu turunnya aku, sudah hilangnya karbo, lalu mengurangi makanan manis dan minuman manis, karena emang nggak terlalu suka, karena lebih suka kepada gorengan. Iya, lebih suka kepada gorengan sih. Lalu habis itu juga kayak lebih mengkonsumsi banyak air putih pada waktu SMA itu. Iya, seringkali mengkonsumsi air putih, dan sampai sekarang pun aku juga selalu mengkonsumsi banyak-banyak air putih. Tapi kalian jangan coba tips ini, karena tips saya ini pada waktu itu sangat nggak layak untuk kalian tiru, karena pada waktu SMA itu nafsu makan turun drastis gitu loh, kayak baru makan di habis pulang sekolah 3:30, dari jam 6 sampai jam 3:30 itu hanya makan di 3:30 itu saja satu kali. Tapi untuk sekarang sedang sibuk untuk tugas-tugas kuliah, tapi saya berusaha untuk tetap tenang gitu. Tapi ya kayak kebiasaan dulu itu udah berlalu dan udah kebentuk kebiasaan sekarang, kayak udah mengalir aja gitu loh, nggak terlalu banyak mengkonsumsi karbo gitu. Jadi tips dari aku ya, pertama itu kamu harus mengurangi karbo itu, ya
mulai banget. Yang kedua, perbanyaklah minum air putih, karena air putih itu dapat membantu mempercepat metabolisme kamu gitu loh ya. Air putih itu dapat poin plus banget, positifnya itu bagus banget, itu dapat menjadikan salah satu penunjang turunnya drastis dari BB gitu loh. Kayak metabolisme itu jadi yang kamu metabolisme agak kurang itu jadi kayak lebih nanti akan lancar-lancar gitu loh. Jadi itu yang menjadi pemicu sih kamu ketika ingin turun berat badan. Jadi yang ketiga juga kamu harus mengatur pola pikir kamu dulu sih, mindset kamu itu bagaimana, ubah dulu dari yang kebiasaan buruk yang sering dilakukan itu harus kamu tinggalkan gitu loh. Kayak harus kalian ubah menjadi hal yang positif gitu. Kalau yang keempat itu tadi kurangin gorengan berminyak-minyak gitu, kayak ya mungkin 1-2 kali boleh sih, tapi jangan terlalu kebanyakan karena itu juga nggak baik buat tubuh kalian gitu kan, akan memicu lemak-lemak jahat gitu. Lalu yang kelima itu juga kalian nggak usah terlalu stres memikirkan hal apapun, karena stres itu juga nanti akan memicu naiknya BB juga loh. Selain untuk menurunkan tapi juga untuk menaikkan BB. Karena apa? Kalian pada waktu stres itu mungkin rasa lapar-laparnya itu mulai ada gitu loh. Kayak lapar ketika hanya lapar di mulut gitu, kalian jangan dituruti gitu. Kalau lapar mulut itu jangan dituruti. Kalau lapar mulut itu karena hanya lapar kayak sementara gitu loh. Kalian minum aja itu udah gak lapar lagi. Tapi kalau lapar perut itu baru kalian baru makan gitu. Kayak misal jangan menuruti di lapar mulut, karena lapar mulut itu kayak pemicu banget gitu buat menaikkan berat badan, karena kalian itu ditipu oleh mulut kalian yang ingin makan-makan tapi perut kalian sebenarnya belum lapar gitu loh. Itu yang harus kalian ketahui sih. Menurut aku 5 tips itu tadi yang dapat kalian gunakan untuk menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya saya tuh gak diet ya, kayak lebih mengikuti pola aja. Semoga dari tips kelima saya tadi ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Ambil dari sisi positifnya aja, buang yang sisi negatifnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya share ke kalian untuk buat nanti bahas konten apa lagi gitu kan pada video ini. Jangan lupa di komen ya di bawah, nanti saya akan membuatkan tips buat kalian yang menarik lagi itu. Mungkin hanya ini ya yang dapat saya share ke kalian. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar aku semangat dalam konten ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.